Berikutnya, kita gunakan warna teks berwarna putih dan ukurannya kita jadikan ukuran misalkan 4, sehingga nanti tidak akan tercetak. Anda akan mengetahui fungsinya nanti ketika kita melanjutkannya di bagian daftar isi nanti. Setelah selesai seperti ini, maka tidak akan tampak ketika dicetak. Yang tampak hanyalah bagian ini. Ini masih terseleksi. Saya kembalikan warnanya. Nah, bab 1 pendahuluan ini masih terseleksi dengan warna putih. Lalu klik bagian panah di styles ini. Klik panah kecil, kemudian create style. Kita kasih nama 01 bab. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, berikutnya, untuk bagian-bagian yang lain ini. Bab 2 yang satu baris ini, kajian teori dan seterusnya, kita gunakan style yang sama. Caranya, teks yang tidak tampak ini, kita klik, kemudian kita klik 2 kali format painter. Maka kita tinggal sapukan pada teks yang lain yang ingin kita samakan stylenya. Sudah, kita klik lagi format painter untuk mematikannya. Nah, untuk daftar pustaka dan lampiran, kita gunakan style yang sama seperti di kata pengantar, daftar isi dan sebagainya. Yakni menggunakan style yang sudah kita buat tadi, non-bab. Kita klik, demikian juga lampiran, kita klik. Oke. Bab 1 sudah siap. Sekarang kita lanjutkan yang lain ini. Kita tekan Ctrl B, Ctrl E tanpa menggunakan style yang ada di sini. Kemudian kita double klik format painter. Kita sapukan pada teks-teks di bawahnya. Sudah selesai, kita matikan format painter atau kita klik escape. Nah, ini sudah. Sekarang di bagian atas ini kan ada teks yang tak tampak, tapi menggunakan style bab 1. Sekarang kita pisahkan masing-masing ini dengan cara Ctrl Enter untuk memisahkan per bab. Ini ada di bagian belakang teks. Kita tekan home biar agar berubah kursornya ke awal teks dari bab ini yang tidak tampak. Ctrl Enter, home, Ctrl Enter, home, Ctrl Enter. Untuk ini kita langsung tekan Ctrl Enter saja. Baik, ini sudah siap untuk beberapa bagiannya. Bab 1. Biasanya di bab 1 ada A, latar belakang B, dan seterusnya. Ini ada jarak lumayan lebar dengan margin kiri. Kita blok semua, kemudian kita tekan Ctrl Shift M. Kita pertebal, kita bold. Kita tekan Enter 1 kali. Biar ada jarak. Apalah di sini. Oke. Misalkan sampai E. Yes. Baik. Ini sudah siap. Sekarang kita tambahkan style untuk sub bab ini. Kita klik.
style 01 sub bab 1. Jadi untuk subbab pada bagian bab 1 kita buat satu style khusus. Demikian pula untuk bab 2, bab 3, maka Anda tinggal melanjutkan subbab 2. Kenapa? Agar tidak numberisasinya, penomoran A, B, C-nya ini nanti tidak berlanjut dengan halaman di bab 2. Sehingga di tiap bab kita perlu buat subbab, style subbab tersendiri. Selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk style ini kita tinggal kuas, double klik ke bagian bawah yang lainnya. Oh, kenapa berubah? Ctrl Shift M. Baik. Dan ini sudah siap, maka kita lanjutkan ke bagian daftar isi atau table of content di bagian angka Romawi kecil, I1, I2, dan seterusnya. Kata pengantar, kita pisah, Ctrl Enter, daftar tabel, Ctrl Enter, daftar gambar, Ctrl Enter. Nah, di bagian daftar isi ini di bawahnya kita enter satu kali lagi, dua kali, mohon maaf. Kemudian di bagian atasnya ini ada jarak 1. Nah, sekarang kita coba masukkan daftar isinya dengan klik menu reference, table of contents. Kita klik table of contents, kemudian kita klik custom table of contents. Selanjutnya kita klik option, lalu kita hapus bagian yang tidak kita kehendaki untuk kita tampilkan di daftar isi. Penggunaan angka pada TOC level ini, semakin kecil angka yang Anda gunakan, 1 yang terkecil, dan terbesar nanti sampai 5 atau berapa, saya belum pernah menggunakan. Yang pasti terkecil adalah 1. Artinya, yang terkecil ini akan ada pada bagian paling kiri. Semakin besar angkanya, maka dia akan semakin menjorok ke sebelah kanan. Karena style heading 1, heading 2, dan heading 3 tidak kita gunakan, maka kini TOC levelnya kita hapus. Karena kita tadi sudah membuat style sendiri, maka yang kita beri level untuk table of content-nya adalah non-bab, bab, dan subbab. Non-bab dan subbab nanti ada pada level 1, paling kiri. Subbab akan berada di level kedua, karena menjadi bagian dari bab. Maka dia akan menjorok ke sebelah kanan. Jika sudah, kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Ini untuk tampilan web, kemudian ini untuk tampilan cetak. Terkait leader, ini Anda bisa ganti, Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Biasanya menggunakan titik-titik seperti ini. Jika sudah siap, kita klik OK. Nah, daftar isi telah jadi, akan tetapi font yang digunakan bukan font Times New Roman, tapi menggunakan font Calibri. Oleh karena itu kita blok sampai bagian akhir ini, dari daftar isi dari atas sampai akhir ini. Kemudian kita
atur dari sini bisa, atau tekan Ctrl D. Times Euroman 12 poin. Kemudian jarak spasinya juga begitu. ALTOP kita buat 0. Line spacingnya karena tadi 1,5. Kita ambil 1,5, kemudian kita klik OK. Jadi fungsi dari style di sini adalah dalam daftar isi ini adalah menjadikan style-style tersebut sebagai bagian dari apa yang ditampilkan dalam daftar isi ini. Nah, kenapa tadi saya gunakan halaman bagian bab 1 pendahuluan dengan menggunakan format teks berwarna putih, agar ketika dicetak di sini, di bab 1 tadi, nah, dia tidak tampak. Seandainya yang kita gunakan ini sebagai bagian dari daftar isi, table of content, maka yang tampil di daftar isi nanti akan seperti ini, bab 1 enter pendahuluan. Berbeda dengan yang ini tadi, yang kita buat. Karena ini tadi kita buat dengan model tulisan satu baris tanpa dipisah dengan enter, maka demikian pula di daftar isi tampilnya juga seperti ini. Jadi apa yang tampil sebagai sumber, sebagai source dari style kita, teks yang kita pilih dengan style tersebut, maka itu pula yang akan tampil di bagian daftar isi. Oke, ini saya kembalikan lagi stylenya, style bab. Nah, jadi dia tidak akan tampak ketika dicetak. Nah, untuk bab-bab selanjutnya, Anda tinggal menyesuaikan sesuai dengan bab 1. Sekali lagi, untuk subbab di tiap bab, gunakanlah style baru. Ini ada subbab 1, maka di bab 2 nanti subbab 2, dan seterusnya. Dan sebagai penutup, fungsi lain dari table of content, keuntungannya adalah Anda bisa tekan Ctrl, kemudian klik salah satu teks di daftar isi ini, maka kita akan dibawa ke halaman teks tersebut berada. Saya klik rumusan masalah, Ctrl klik. Nah,